Hai, kembali di Revit. Aku hari ini mau ngebahas tentang mantan flagship yang pernah sangat fenomenal di zamannya, apalagi kalau bukan bapaknya Android, yaitu Google Pixel 3 XL. Diluncurkan pada Oktober tahun 2018, saya mulai suka dengan Google Pixel ini dari awal peluncurannya. Kalau dulu ada yang teman-teman menggunakan HP Nexus, itu bisa dikatakan itu adalah kakeknya nih Android Google Pixel. Karena Nexus adalah salah satu HP yang didesain dan dikonsep dan dijual oleh Google. Tetapi, kalau saya tidak salah, yang memproduksinya zaman dulu itu adalah HTC dan pernah juga Samsung dan LG. Nah, Google pinter banget sih. Dia tahu semua smartphone Android yang buat sistemnya mereka sendiri. Makanya mereka juga nggak mau kalah untuk ikut ambil keuntungan dari jualan HP juga. Nah, pada tahun 2016, akhirnya Google merubah nama brand mereka menjadi Google Pixel. Dan tagline yang terus mereka gembor-gemborkan adalah didesain dan dibuat oleh Google. Saya sempat menggunakan Google Pixel 2 XL tahun lalu, dan yang benar-benar saya suka adalah sistemnya. Ya, karena mungkin sistemnya kan Android, yang buat juga Google sendiri, yang buat handphonenya juga Google. Jadi mungkin Google benar-benar bisa memaksimalkan sistem Androidnya itu dimasukkan ke device-nya supaya dapat berjalan dengan sangat-sangat efisien dan maksimal. Maka dari itu bisa dikatakan kalau dari beberapa smartphone Android, menurut saya sistem yang benar-benar yang paling smooth dan jarang sekali untuk seperti hang dan nge-lag adalah punya dari Google Pixel ini. Coba kita lihat desainnya. Kalau dilihat dari depan, emang yang paling buat nih kesel adalah poninya. Dimana flagship harga puluhan juta, kok ya bisa buat poni gede dan bentuknya aneh kayak gini. Kan harusnya Google bisa ya, harusnya riset, desain yang lebih bagus dilihat di mata. Tetapi beberapa minggu setelah saya pakai, akhirnya mata pun juga terbiasa lihat poni kayak gini. Bagian samping terbuat dari stainless yang kayak chrome tapi berwarna hitam. Di bagian bawah hanya ada Type-C, dan seperti smartphone kebanyakan yang baru-baru ini, tidak ada lagi headphone jack lagi. Di bagian belakangnya, ini hal yang paling aku suka dari desain Google Pixel, dimana perpaduan bahan kaca yang mengkilap dan di bawahnya kaca yang doff. Ini bagian doffnya enak banget gripnya, namun sangat-sangat mudah tergores. Makanya aku biasanya menggunakan case ataupun skin kayak punya aku ini. Ini saya kasih skin dari di brand, modelnya kayak Google Pixel 2 XL yang kayak panda-panda gitu. Secara overall, aku sangat suka dari desain Google Pixel ini. Nggak pasaran gitu. Jadi, desain Google Pixel ini sangat-sangat tidak pasaran. Jadi, mungkin ketika kamu menggunakan di luar rumah, ketika kamu ketemu banyak orang, lalu kamu mungkin angkat telepon atau sekedar cuma baca WhatsApp dan lain-lain, pasti harus sudah tahu dari jauh bahwa kamu menggunakan Google Pixel. Itu yang paling saya suka dari desain Google Pixel ini. Lalu layarnya nih yang bagus, memiliki ukuran 6,3 inch QHD+, rasio 18,5:9 dan notch dengan 523 ppi di Pixel 3 ini. Mengadopsi layar full screen bertipe OLED dan dilapisi perlindungan Corning Gorilla Glass generasi kelima. Jadi untuk layar nggak perlulah ditanya, sudah pakai OLED, jadi gambarnya untuk nonton video, lihat video atau foto, untuk streaming, bahkan untuk membuka menu-menu di layar pun cakep banget. Warna hitamnya pun sangat pekat dan kontrasnya nggak berlebihan dan enak banget dipandang di mata. Lalu kameranya nih, pasti banyak yang ngomel, kok HP kelas premium gini kameranya cuma satu aja? Dari Pixel 1 sampai 3, mereka benar-benar hanya menanamkan satu lensa kamera saja. Tapi memang benar sih, masa HP dengan jutaan rupiah kok cuma punya satu kamera? Jangan salah. Pixel udah terkenal banget dengan kualitas kameranya walaupun hanya punya satu lensa kamera. Nggak punya tele, nggak punya wide. Banyak sih kekurangannya, tapi lihat dulu hasil jepretannya. Walaupun hanya ngandelin satu lensa, Google memiliki algoritma yang sangat baik dalam memproses hasil jepretan kameranya. Hasilnya wow banget, dipakai di kondisi kurang cahaya pun hasilnya masih cakep banget. Saya dulu jatuh hati sama Google karena kameranya. Hasilnya wow banget, kameranya hasilnya sangat bagus walaupun hanya menggunakan satu lensa kamera.
Jadi kalau masalah kamera benar-benar nggak usah diragukan lagi sih ini Pixel. Tiap nge-launching pun Google selalu ngunggul-ngunggulin kameranya. Kalau performance sih nggak usah ditanya ya. Ini sistem Androidnya buatannya Google sendiri. Dia pakai pure Android, dimana nggak banyak custom dan jauh lebih optimal untuk dijalanin di tiap aplikasinya. Ibaratnya sih ini iOS-nya dari Apple di Android. Apalagi chipsetnya pakai Snapdragon 845, dimana pada zaman itu sudah yang terbaik lah di kelasnya. Nah, kalau banyak pengguna Android yang HP mereka puluhan juta IG story-nya jelek, nih HP ini lebih better IG story-nya daripada HP-HP smart Android lainnya. Walaupun tetap belum bisa ngalahin IG story-nya di iPhone ya, cuma Android ya udah terbaik lah. Kalau speaker ya standar lah, lebih sedikit walaupun sudah stereo, cuma kalau dibandingin sama speakernya iPhone masih kalah. Cuma untuk tingkat volumenya masih agak kurang walaupun udah dipenuhin di volumenya. Ya itu aja sih. Mungkin itu sebanding ya sama ukuran gedenya HP-nya, jadi speakernya pun juga semakin mantap. Ya, satu lagi yang saya paling suka dari HP ini adalah ketahanan baterainya. Dimana ketahanan baterainya menurut saya sangat memuaskan. Dimana estimasi pemakaian saya itu bisa sekitar 7-8 jam per hari. Google menanamkan Google Pixel ini dengan baterai 3400 mAh. Menurut saya sudah sangat cukup untuk pemakaian daily driver sehari-hari. Saya gunakan biasanya hanya untuk telepon, WhatsApp, menggunakan sosial media seperti Instagram, lalu Facebook, dan ada beberapa game kecil-kecil di HP saya. Saya bisa pakai itu dari jam 8 pagi hingga jam 5 sore, dan mungkin baterai ketika sore masih sekitar 10%. Baru saya cas lagi. Itu menurut saya ketahanan baterainya sudah sangat cukup memuaskan untuk smartphone Android zaman sekarang. Ya, itu aja sih semua dari kelebihan-kelebihan menurut saya di Google Pixel 3 ini. Tapi kalau mau bilang apa kekurangannya, banyak banget sih kalau HP ini kekurangannya. Ya, kalau teman-teman mau cari HP dengan banyak fitur-fitur yang bagus atau banyak-banyak fitur yang aneh-aneh, slot kartu pun hanya satu. Jadi nggak bisa pakai 2 nomor, lalu nggak bisa juga slotnya untuk nambah micro SD, untuk nambah memori. Padahal Google ini hanya mengeluarkan 2 varian, yaitu 64GB dan 128GB. Tapi kalau storage nggak masalah, karena ketika kamu menggunakan Google Pixel, maka secara otomatis kamu akan mendapatkan layanan premium dari Google di Google Photos, di mana nanti akan dapat free backup atau free untuk di backup di Photos Google itu sampai akhir tahun 2021 kalau saya nggak salah. Itu dimana dengan kualitas yang high atau kualitasnya unlimited, sehingga kualitasnya nggak dikompres untuk penyimpanan free yang diberikan Google di Google Photos mereka. Jadi nggak usah khawatir sih kalau masalah storage. Ya, kesimpulan dari saya sih, kalau teman-teman sekarang lagi cari HP yang ya untuk buat main game PUBG atau Call of Duty Mobile atau game-game berat, dan juga cari HP yang untuk kamera dan layarnya bagus untuk nonton streaming video ataupun untuk kamera, suka fotografi, ini HP yang benar-benar sangat cocok untuk teman-teman menurut saya. Tetapi jika teman-teman mencari HP yang
banyak-banyak fitur seperti S Pen ataupun fitur-fitur aneh yang ada di HP-HP lain, HP ini sangat-sangat tidak cocok untuk kategori itu. Jadi kalau hanya untuk fotografer untuk hobi fotografi, lalu suka main game, suka HP yang nggak pasaran, ini benar-benar Google Pixel adalah pilihan yang tepat untuk tahun ini. Kita tahu di mana harganya pun sekarang hanya sekitar 6-8 juta di e-commerce. Menurut saya dengan harga segitu, dengan HP ini yang didapat, menurut saya sangat worth it. Sehingga teman-teman nggak usah mengeluarkan uang sampai di atas 10 juta dan lain-lain untuk membeli smartphone yang terbaru. Jika menurut saya Google Pixel 3 ini masih bisa digunakan 2-3 tahun ke depan. Apalagi untuk di Android, Google selalu mendulukan Google Pixel untuk setiap update OS di Android terbaru mereka. Oke, sampai sini dulu. Jika suka di like, nggak suka di dislike. Terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya.